Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ina su'ila mata sa'ah qala ma za'atat a'datta laha qala illa kuntu hibbullah wa rasulah qala anta man ahbabta. Puji syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, di mana kita dapat kembali yaitu bertemu di dalam Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Selawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Kaum muslimin, sidang pemirsa yang budiman, pada kali ini kita membahas tentang yaitu nihayatil alam ataupun tentang hari kiamat, ataupun juga disebut dengan tanda kecil dan tanda besar terjadinya hari kiamat, di mana pada era modern ini banyak orang mengkaitkan tentang terjadinya hari kiamat pada tahun sekian dan sekian. Sebenarnya itu adalah sebagai sebuah perkiraan yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai landasan, karena hari kiamat itu la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang waktunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita membahas yaitu tentang syarat-syarat ataupun tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tanda terjadinya hari kiamat itu ada yaitu tanda sughra dan juga tanda kubra. Ada tanda kiamat besar ataupun tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil adalah yaitu masih jauh terjadinya hari kiamat, yaitu contohnya adalah dibangkitkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga terbelahnya bulan dan keluar api yang besar dari Madinah. Dan juga tanda-tanda yang lain. Qala Huzaifah, ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar. Faqala ma tudzakirun. Pernah suatu hari Nabi SAW datang di hadapan kami dan kami sedang berbincang-bincang. Maka Nabi bertanya, tentang apa kalian bincangkan?
Mereka para sahabat menjawab, kami berbincang tentang hari kiamat. Nabi bersabda, innaha lan takuma hatta tarau qablaha asyara ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda-tanda besar dari hari kiamat. Jadi tanda-tanda besar dari hari kiamat ini ada 10. Nah, apabila ke-10-nya ini telah terjadi, berarti terjadilah hari kiamat. Namun apabila sebahagiannya saja terjadi, berarti hari kiamat itu belum terjadi. Itu hanya kiamat isinya saja. Belum kiamat yaitu dunia dan segala makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tanda-tanda besar hari kiamat itu terjadinya dukhan, yaitu asap, wadajjal dan juga keluarnya dabbah, yaitu hewan, wa tulu syamsi mil maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat, wa nuzul Isa ibnu Maryam, dan turunnya Isa ibnu Maryam, dan Ya'juj Ma'juj, dan terjadinya gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, yaitu di seluruh kepulauan dan juga kawasan Arab, dan ada api yang keluar dari Yaman. Ini adalah 10 tanda-tanda besar dari hari kiamat. Dan ada juga sebahagian hadis yang lain yang menyebutkan itu adanya Mahdi dan hancurnya Ka'bah dan Al-Quran diangkat dari muka bumi. Itu adalah tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Kemudian kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Adapun tanda-tanda yang sudah terjadi, yaitu dari tanda kecil hari kiamat adalah Nabi SAW sudah dibangkitkan dan Nabi SAW sudah wafat, dan juga terjadinya terbelah bulan pada zaman Nabi. Kemudian para sahabat sudah habis dan sudah dikuasainya Baitul Maqdis. Kemudian banyak terjadi fitnah di muka bumi. Kemudian Nabi SAW mengkabarkan tentang kejadian perang Siffin. Kemudian lahirnya Khawarij. Kemudian keluar dai yang mengaku sebagai nabi, yaitu adalah Dajjal yang pendusta. Di antaranya adalah yaitu Musallamah al-Kazzab. Kemudian di mana tersebarnya keamanan dan juga kekayaan di mana-mana. Kemudian lahirnya api di Madinah. Kemudian peperangan yang terjadi, yaitu runtuhnya kekhalifahan di Turki. Kemudian banyaknya terjadi peperangan. Kemudian menyia-nyiakan amanah. Kemudian mengikuti sunnah umat yang terdahulu. Kemudian wiladatul ammatu rabbataha, di mana seorang budak melahirkan tuannya, artinya banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian banyaknya wanita-wanita yang khasiat, yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian
kamu melihat bangunan yaitu yang tinggi-tinggi, di mana pada zaman sekarang ini orang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan gedung-gedung yang mencakar langit. Nah, kemudian wanita-wanita sudah ikut berdagang bersama suaminya. Kemudian dikuasainya seluruh pasar oleh para pedagang. Kemudian yaitu kesaksian palsu, kemudian menyembunyikan kesaksian yang benar, kemudian lahirlah kejahilan. Nah, dan diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak meninggalnya ulama. Kemudian banyak terjadi kekikiran dan kebakhilan. Banyak yaitu memutus silaturahim. Terkadang antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara yang sedarah, antara abang dengan adik yang kita lihat yaitu pada zaman sekarang ini. Kemudian buruk terhadap tetangga. Jadi di mana pada zaman Rasulullah SAW dulu tetangga itu sangat dijaga hak-hak mereka, sehingga sampai Jibril menyampaikan seakan-akan tetangga itu akan menerima warisan. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kemudian mengkhianati amanah dan khianat terhadap orang yang memberi yaitu amanah. Kemudian tidak peduli tentang dari mana sumber harta, apakah dari yang haram atau yang halal, hanya mengejar jumlahnya ataupun kekayaan. Kemudian banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian belajar agama bukan karena Allah. Kemudian taat kepada istri, di mana seorang suami banyak yang taat kepada istrinya, namun dia durhaka kepada ibunya. Dan banyak lagi yaitu tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu banyaknya tulisan-tulisan yang tersebar dengan bebas, kemudian mencari harta dengan lisan, watabahi bil kalam, dan juga dengan kehebatan dalam berbicara. Kemudian banyaknya tersebar tulisan-tulisan buku-buku selain Al-Quran. Kemudian zaman di mana banyak yaitu para qari-qari, para penghafal-penghafal Quran, para yaitu yang ahli tentang Al-Quran, dan sedikit orang-orang yang faqih dan ulama. Jadi di mana zaman sekarang ini hafiz-hafiz Al-Quran itu sudah jutaan kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mautul fajaah, itu mati dengan tiba-tiba. Jadi apakah itu dengan ada suatu penyakit, ada suatu wabah atau sebagainya. Kemudian waktu sudah begitu singkat, tidak terasa lagi. Kadang-kadang di malam hari kita sebentar sudah pagi, begitu kita sebentar subuh sudah sore. Kemudian di mana masjid dijadikan sebagai jalan, jadi orang tidak mau lagi betah di masjid, hanya sebentar saja. Kemudian harga-harga barang sudah mulai tinggi, dan uang sudah mulai murah harganya.
Kemudian banyaknya kedustaan dan terjadinya yaitu kemungkaran di antara manusia. Banyak terjadi zilzal, yaitu terjadi gempa, kan? Banyaknya wanita. Jadi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak jadi hari kiamat sehingga jumlah wanita itu 1:50. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, satu orang wanita itu dengan laki-laki bandingnya 50. Satu laki-laki 50 wanita bandingannya. Kemudian sedikit laki-laki. Nah, kemudian di mana zina dikerjakan secara terang-terangan. Nah, kemudian mengambil upah atas bacaan Al-Quran, di mana ketika dibacakan Al-Quran atau diajarkan, mereka mengambil upah-upah dari situ. Kemudian yang kuat memangsa yang lemah, kemudian meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, yaitu bangsa Romawi dan sedikit bangsa Arab. Jadi ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dari tanda kecil dari hari kiamat. Pemirsa medsos yang budiman, jadi inilah yaitu sebagian tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat, yang mana tanda besar tadi ada 10. Nanti insya Allah akan kita sampaikan satu persatu, kita jelaskan tentang tanda kecil dan tanda besarnya hari kiamat di dalam sebuah buku yaitu Nihayatul Alam, yaitu Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, yaitu seorang profesor akidah dan juga pembandingan agama di sebuah universitas Saudi di Riyadh. Demikianlah yaitu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.